Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini walaupun melalui media komunikasi, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu. Semoga pertemuan ini bisa mengobati kerinduan kita yang hampir selama 2 minggu kita tidak pernah berjumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, sekalian dimanapun kalian berada, hari ini Bapak sangat senang, sangat bersyukur masih diberikan nikmat, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan thalabul ilmi. Walaupun melaksanakan thalabul ilmi kita di rumah masing-masing. Nah, sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema 8 dengan tema Praja Muda Karana. Namun sebelumnya Bapak akan kenalkan sebuah metode belajar yang baru yang kita kenal dengan kolam based learning atau pembelajaran berbasis Al-Quran dan Al-Hadis. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, perlu Bapak sampaikan bahwa ada beberapa hal, ada beberapa pokok masalah yang sangat penting sebelum kita belajar tentang tema tadi. Karena dalam tema tadi ada sesuatu yang sangat bermakna, di mana dalam melaksanakan kegiatan ini harus memiliki dasar. Dasar itu tiada lain adalah Al-Quran dan Hadis. Oleh sebab itu, kali ini Bapak mengenalkan apa yang kita sebut dengan kolam atau kalam based learning atau pembelajaran berbasis firman dan hadis. Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra 34 yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Kemudian Allah juga menegaskan dalam surat Az-Zumar, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Allah juga menegaskan lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 40 yang artinya, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Anak-anakku sekalian, kenapa hal ini perlu Bapak sampaikan? Karena pada tema ini kita akan belajar tentang apa itu Praja Muda Karana atau apa itu pramuka. Dalam pramuka dikenal dengan ada yang namanya janji dan moral. Janji adalah kewajiban yang harus kita taati, sehingga ada yang mengatakan bahwa janji itu adalah hutang. Dan ada juga moral adalah ukuran baik buruk seseorang. Namun sebelum kita menuju ke materi, mari kita refreshing dulu, mari kita ice breaking dulu, sehingga kita tidak tegang dengan menyanyikan himne pramuka. Coba anak-anakku sekalian bisa nanti bersama-sama atau bisa kalian lakukan sendiri-sendiri. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Ya.
Jadi kita kembali kepada materi bahwa dalam pramuka dikenal dengan janji dan kode moral. Untuk usia 7-11 tahun atau di usia siaga, janji dan kode ini dikenal dengan namanya Dwi Satya, dan kode moral itu disebut Dwi Dharma. Anak-anakku sekalian, dalam Dwi Satya kita sudah kenal dalam setiap latihan pramuka kita di hari Sabtu, yang kira-kira begini artinya: aku berjanji akan bersungguh-sungguh, 1. menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga. 2. setiap hari berbuat kebaikan. Sedangkan dalam Dwi Dharma, siaga itu menurut ayah ibundanya, siaga itu berani dan tidak putus asa. Hal tersebut telah kita ketahui dalam firman Allah yang Bapak bacakan tadi. Oleh sebab itu, ini adalah sesuatu yang sangat penting bahwa dalam pembelajaran tidak hanya teori-teori saja yang harus kita kuasai, tapi bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Anakku sekalian, pramuka yang memiliki kepanjangan Praja Muda Karana sebenarnya memiliki arti. Artinya adalah jiwa muda yang suka berkarya. Mungkin ada pertanyaan, jiwa muda yang berkarya, apakah itu hanya untuk anak-anak dan anak-anak muda? Bukan. Meskipun anggota pramuka ini dari siaga sampai tingkat yang lebih tinggi atau bahkan sudah tua, tapi harus tetap memiliki jiwa untuk berkarya. Nah, oleh sebab itu, yuk kita coba untuk selalu mengingat akan nilai-nilai yang ada dalam materi tentang Praja Muda Karana ini. Pramuka memiliki lambang yaitu tunas kelapa. Oleh sebab itu, kita harus selalu berjiwa muda agar tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik. Anakku sekalian, tujuan mempelajari pramuka adalah sangat penting sekali agar kita menjadi insan yang bertakwa. Bertakwa artinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua adalah mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjadi anak yang mandiri. Yang keempat, menjadi anak yang selalu riang dan gembira. Dan kelima, menjadi anak yang hemat dan cermat. Oleh sebab itu, mari dengan kita belajar pramuka ini, benar-benar kita akan menjadi anak yang luar biasa, yang anak yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga anak ini akan menjadi kebanggaan kita semua, bahkan nusa dan bangsa. Anakku sekalian yang Bapak cintai, berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita akan mengenal juga yang disebut dengan lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, di mana di dalam Garuda Pancasila itu mengandung sebuah nilai, sebuah arti yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui. Kenapa burung Garuda? Karena burung Garuda adalah gambaran tentang kebesaran dan kekuatan. Di dalam burung Garuda, di dalam lambang itu ada perisai, di mana perisai itu terdapat sila-sila yang ada dalam Pancasila, yang tentu saja anak-anakku sekalian telah memahami dan mengetahui. Kemudian yang terakhir adalah ada pita. Di dalam pita itu tertulis nama atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anakku sekalian, dalam pramuka kita kenal dengan yang namanya tepuk pramuka. Kalian tahu tepuk pramuka? Ya,
Oleh sebab itu yuk kita melaksanakan tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Baik, setelah kita tahu tepuk pramuka, kita juga kenal yang namanya penghormatan. Dalam penghormatan pada lambang negara Indonesia, yaitu sangsaka merah putih, akan membentuk sebuah sudut. Nah, sudut ini dalam pembelajaran matematika dikenal ada 3. Yang pertama adalah sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Dikatakan sudut lancip karena besar sudut ini di bawah 90 derajat. Sedangkan yang disebut sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat, dan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, itu ketika kita menghormat bendera, kira-kira sudut apa yang kita bentuk? Yaitu sudut lancip. Baik anak sekalian, dalam lambang Garuda Pancasila juga mengandung warna-warna. Warna-warna ini memiliki arti dan filosofi yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah warna putih yang berarti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Sedangkan warna hitam berarti keabadian. Warna merah berarti keberanian. Warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Dan warna kuning yang artinya adalah kebesaran, kemegahan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak yang cerdas harus memiliki pengetahuan yang luas. Ternyata warna-warna yang selama ini kita lihat dimanapun berada mengandung warna-warna, mengandung arti yang sangat luar biasa. Anak-anak sekalian, kesimpulannya dari pembelajaran ini bahwa dalam kita belajar khususnya di tema 8 ini, mari kita lebih rajin dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan pramuka. Di mana kegiatan pramuka ini di sekolah kita dilaksanakan pada hari Sabtu. Dengan pakaian yang lengkap, dengan alat yang lengkap, dan tentu saja dengan suasana yang bergembira. Karena dengan berlatih pramuka ini kita akan menjadi anak yang mandiri, terampil, berkarakter, dan insya Allah akan menjadi anak-anak yang siap bertanggung jawab menjadi patriot-patriot bangsa di masa yang akan datang sesuai dengan cita-citanya. Anakku sekalian, tentu di akhir pembelajaran ini ada kuis yang harus kalian nanti jawab dan ditulis di buku kalian masing-masing. Adapun kuisnya atau jawaban yang harus kalian tulis dalam evaluasi itu adalah yang pertama, ya, kalau kita lihat di buku, ya, kita akan melihat apa kuis yang harus kalian jawab, dan nanti bisa dikirim melalui WA dalam grup kita. Yang pertama adalah kalian perhatikan untuk kalian tulis. Yang pertama yang harus kalian jawab dan harus kalian ketahui dari hasil atau kuis ini. Yang pertama adalah lambang negara Indonesia adalah titik-titik. Kedua, menurutmu mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Yang ketiga, bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda berisi apa saja? Dan yang terakhir, tulisan pada pita yang dicengkeram burung Garuda bunyinya apa dan artinya bagaimana? Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan
pagi ini mohon maaf, ini masih dalam belajar, semoga akan bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa laksanakan belajar mandiri dengan tertib, dengan rajin, senantiasa patuh pada orang tua, melaksanakan kewajiban ibadah, dan tentu saja harus stay at home. Semoga kita dihindarkan dari wabah-wabah yang berbahaya. Ikuti aturan pemerintah. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian akan selamat dan menjadi anak yang soleh solihah, bahagia dunia dan akhirat. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.